Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Namun terlebih dahulu, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang makna dari malam Lailatul Qadar. Secara bahasa, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu dua kata bahasa Arab, yaitu lail atau lailah yang artinya malam hari. Sedangkan kata qadar di situ berarti ketetapan atau sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan-urusan. Jadi di situ makna dari Lailatul Qadar di situ berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama di situ lail yang artinya malam, yang kedua di situ qadar yang bermakna ketetapan. Ketetapan atau sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari urusan-urusan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Lailatul Qadar di situ adalah malam ketika Allah menetapkan perjalanan hidup manusia. Itulah makna dari Lailatul Qadar di situ. Allah menetapkan sesuatu, yaitu menetapkan perjalanan hidup manusia. Malam Lailatul Qadar di situ juga dapat didefinisikan sebagai salah satu malam yang paling mulia di bulan Ramadan. Makanya di situ orang senantiasa mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan, khususnya di sini pada malam Lailatul Qadar itu. Karena di sini malam Lailatul Qadar di situ merupakan malam yang paling mulia di antara malam-malam di bulan Ramadan di situ. Pembahasan mengenai tentang Lailatul Qadar. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar di situ? Makanya di situ, kalau misalkan kita membahas tentang tanggal berapa malam Lailatul Qadar di situ, beberapa hadis mengatakan jika malam Lailatul Qadar di situ jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Artinya di situ sudah ada yang namanya waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus yang terdapat di dalam bulan Ramadan
untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu. Pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya di situ Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Jadi di situ malam Lailatul Qadar terdapat ciri-ciri khusus yang menandakan turunnya malam Lailatul Qadar di situ. Yang pertama di situ ciri-ciri malam Lailatul Qadar, langit pada malam Lailatul Qadar begitu bersih. Ini berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat di malam turunnya Lailatul Qadar. Langit menjadi bersih. Kondisi langit malam Lailatul Qadar begitu bersih, tidak mendung maupun berawan. Itulah keistimewaan di dalam malam Lailatul Qadar di situ yang terdapat ciri-ciri khusus, yaitu langit yang bersih, tidak mendung atau maupun berawan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Dijelaskan dalam hadis ini bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu malam yang mudah, indah, tidak berhawa panas atau dingin. Matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya kemerahan tidak terik. Hadis riwayat Bukhari. Makanya di situ terdapat tanda-tanda khusus yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar di situ berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Di situ tandanya malam yang mudah, indah, tidak berhawa panas atau dingin. Matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya kemerahan tidak terik. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang kedua di situ, pagi hari Lailatul Qadar terlihat cerah. Setelah melewati malam dengan langit yang bersih, fajar malam Lailatul Qadar terasa sejuk dan matahari terbit dengan jelas serta tidak menyilaukan. Artinya di situ pada pagi hari di situ Lailatul Qadar terlihat cerah di pagi hari. Sebagaimana riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada pagi hari dari malam Lailatul Qadar di situ matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang terik menyilaukan. Hadis riwayat Muslim. Makanya di situ terdapat ciri-ciri khusus, tanda-tanda khusus bahwasanya pada waktu itu terjadi malam Lailatul Qadar atau turun malam Lailatul Qadar. Pada waktu paginya di sini dari malam Lailatul Qadar matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang terik menyilaukan. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana amalan-amalan malam Lailatul Qadar? Makanya di situ karena sudah ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita raih dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya di situ kita meningkatkan amalan-amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di situ adalah malam yang mulia, malam yang istimewa
di bulan Ramadan dan amalan yang kita lakukan pada malam tersebut akan mendapatkan pahala yang besar dan dianjurkan untuk dilakukannya. Artinya di situ malam tersebut merupakan malam yang istimewa yang kita bisa raih dengan kita mengamalkan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar itu. Sebagai umat muslim, adapun amalan yang dapat kita lakukan pada malam Lailatul Qadar di situ yaitu dengan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Salah satu contoh dari kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar dengan kita memperbanyak ibadah seperti mendirikan sholat malam. Artinya di sini dengan kita berada pada malam Lailatul Qadar di situ kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya di situ kita mendirikan sholat malam. Atau kita senantiasa membaca Al-Quran dan memahaminya. Atau kita senantiasa mengikuti kajian-kajian agama. Atau berzikir, bersedekah, serta berbuat kebaikan. Makanya di situ kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan pada saat malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah senantiasa yang harus kita lakukan, amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama di situ malam yang penuh berkah dan rizki. Artinya di sini malam Lailatul Qadar di situ merupakan malam yang istimewa, merupakan malam yang mulia, malam yang penuh berkah dan rezeki. Umat muslim yang beribadah pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keberkahan dan rezeki berlimpah. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 2-3 bahwa sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Artinya di situ pada malam Lailatul Qadar di situ merupakan malam yang berkah, merupakan malam yang penuh berkah dan rezeki, dan merupakan malam yang penuh peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada manusia peringatan-peringatan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua di situ malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya di situ dengan adanya malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar di situ lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila umat muslim beribadah pada waktu tersebut.
maka ibadahnya di situ lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Makanya di situ itulah keistimewaan dari adanya malam Lailatul Qadar. Di situ lebih baik dari malam 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya umur manusia di situ senantiasa kadang jikalau misalkan dibuat ibadah, tentunya di sini tidak akan sampai atau jarang yang sampai pada 1000 bulan. Akan tetapi di sini dengan adanya malam Lailatul Qadar di situ kita bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Keutamaan dari malam Lailatul Qadar yang ketiga, malam penuh keselamatan. Makanya di situ dikatakan sebagai malam Lailatul Qadar karena di sana terdapat yang namanya malam penuh keselamatan dan juga kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, khususnya di situ bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan malam Lailatul Qadar di situ malam diturunkannya Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar adalah waktu Quran diturunkan di situ, yaitu pada bulan Ramadan. Kepada Nabi Muhammad SAW, makanya dikatakan sebagai malam yang istimewa, malam yang mulia. Artinya untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di situ, kita senantiasa menyempurnakan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang dalil yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar? Kita bisa membaca dan memahami tentang surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruh. Tanazzalul malaikati warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar di situ? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Artinya di situ malam Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa yang terdapat di dalam bulan Ramadan yang kita bisa raih. Ada malam bulan Ramadan khususnya di situ pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar di situ malam turunnya para malaikat. Artinya di situ turun malaikat dan Ruh Jibril
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala di situ senantiasa memberikan kesejahteraan bagi seluruh umatnya, bagi seluruh makhluknya, khususnya di sini manusia, untuk mengatur semua urusan-urusan mereka. Sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. Dan selanjutnya di situ malam Lailatul Qadar, malam saat dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah dan juga disebut sebagai malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah RA, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar, melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan ini, dalil-dalil yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, riwayat Aisyah mengenai Lailatul Qadar di 10 malam ganjil terakhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di situ kita senantiasa mencari malam Lailatul Qadar di situ pada malam ganjil di 10 hari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ bersabda mengenai tentang Lailatul Qadar di 7 malam terakhir Ramadan. Anna rijala min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru Lailatul Qadri fil manami fis sab'il awakhiri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'tah fis sab'il awakhiri faman kana mutaharrabaha falyataharraha fis sab'il awakhiri. Artinya Ibnu Umar berujar, ada beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bermimpi melihat Lailatul Qadar pada 7 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dia bersabda, menurut pendapatku mimpimu itu bertepatan dengan 7 hari yang terakhir. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mencarinya, hendaklah dia mencarinya pada 7 hari yang terakhir. Muttafaq alaih. Itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Riwayat Ibnu Umar mengenai Lailatul Qadar di malam ke-27 Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana mutaharraha falyataharraha fi lailatin sab'in wa ishrina." Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menggapainya
malam Lailatul Qadar di situ, hendaklah dia berusaha menggapainya pada malam ke-27. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Artinya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sudah mengabarkan kepada kita tentang waktu-waktu khusus cara kita menggapai malam Lailatul Qadar di situ. Menurut hadis ini bahwasanya kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar di situ pada tanggal 27, pada malam ke-27 bulan Ramadan. Riwayat Aisyah tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul akhiru min Ramadan syadda min zarahu wa ahya lailatu wa ayqadha ahluhu. Artinya Aisyah menuturkan jika telah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam harinya dan membangunkan keluarganya. Muttafaq alaih. Artinya di situ kita senantiasa di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan di situ senantiasa kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita, membangunkan keluarga untuk senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Mengenai tentang riwayat Aisyah mengenai berdoa di malam Lailatul Qadar, di situ qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya Aisyah berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya ucapkan pada malam tersebut? Beliau menjawab, hendaklah kamu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah segala kesalahanku. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Artinya di situ pada malam Lailatul Qadar di situ kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan. Allah Subhanahu wa taala menyukai makhluknya atau manusia yang memohon ampunan kepadanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itulah saya jelaskan tadi bahwasanya pada malam Lailatul Qadar di situ keutamaannya diampuni dosa-dosa kita. Riwayat Abu Hurairah perihal menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat maqamah Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni.
Artinya ketika kita mengharapkan mengerjakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.